Butuh hijau. Momen apa bersama guru yang paling kamu ingat dan mungkin tidak pernah kamu lupakan? Momen pada saat latihan graduation kemarin. Pas hujan-hujan. Persoalkan 1 menit ke satu teman. Menjawab pertanyaan yang sama. Nggak boleh yang cowok, boleh cewek. Ini kasih lembar aku Kasih mic-nya dari kertasnya. Kabel siang. Ini dibacain lagi kan? Kan sudah tahu jawabannya. Nggak boleh sama kayak kemarin ya. Momen saat di Jakarta kemarin bersama Miss Leni. Momen yang cukup berkesan. Jangan bergerak lo. Foto. Momen bersama guru yang paling kamu ingat dan mungkin tidak akan pernah kamu lupakan. Itu adalah apa ya? Coba pikir dulu. Apa ya? Tidak pernah terlupakan. Iya, waktu kemarin kelas 9 kemah di mana itu? Di Gedung Meneng sama Bu Tiwi. Dan Bu Tiwi. Apa pelajaran paling berharga tentang persahabatan yang kamu dapatkan selama kita bersama? Pelajaran yang berharga. Lab meeting. Kalau dari saya ya, pelajaran yang paling berharga itu saat walaupun kita berbeda kelas, mau berbeda umur atau dan yang lain juga, kita tetap menerima apa adanya walaupun kita memiliki kekurangan masing-masing. Itu yang paling berharga dari kita bersama. Tetap menerima masing-masing dari situ. Pelajaran paling berharga tentang persahabatan yang kamu dapatkan selama kita bersama. Mungkin kalau dari saya
ada konflik di antara kita, saya belajar tentang gimana caranya nyelesain baik-baik, bukan dengan cara diam-diaman tapi diselesaikan secara langsung. Nah, itu membuat persahabatan kita jadi lebih kuat, lebih bagus. Satu lagi tapi cewek. Basin aja siapa? Sekalian juga mungkin juga kita kan nggak bisa bertemu lagi ya. Ya intinya gitu deh. Ya happy aja apa malam ini seru, bisa apa main-main bareng sama kalian. Rencananya juga berjalan lancar, nggak ada hujan. Ya lagi mau ngep. Perasaanku pada malam ini pokoknya senang, ceria, bahagia, anu-anu. Terima kasih. Kasih paham kak. Ini yang menurutmu yang dia memiliki hati yang santai. Yang paling baik, yang paling baik. Oke. Alasannya kenapa? Karena baik. Apakah ada jawaban di mana kamu pernah dibuat sampai uji dan sejauhnya kayak gitu? Alasannya karena
yaitu Adila, Adel, Salma, Puspa. Itu teman saya yang sangat terbaik karena mereka tahu masalah hidup saya. Mereka selalu support kalau saya lagi sedih itu, aku lagi sakit itu mereka selalu khawatir, selalu bantuin penyakit, lari-lari ke UKM. Menurut saya mereka itu memiliki hati yang sangat baik dengan saya. Apakah pernah ada kata-kata guru yang membuatmu kembali semangat saat kamu hampir nyerah? Pernah waktu berdialog itu antaunya iya, soalnya dia jangan patah semangat, terus belajar terus jadi orang sukses gitu, kata Antol. Apakah pernah ada kata-kata guru yang membuatmu kembali semangat saat kamu hampir menyerah? Ada di sini, karena waktu itu kan aku ngadain MP, terus kata di sini, ayo Vin semangat. Itu si Najwa udah selesai MP dan kamu. Pernahkah kamu merasa bersalah kepada seseorang teman di sini, tapi belum pernah berani mengatakannya? Karena aku ini sering ngomongin ke Ila, Kamu merasa bersalah kepada seorang teman di sini, tapi belum pernah berani mengatakannya. Karena sering saling ejekan. Bermana yang paling banyak mengubah cara kamu berpikir selama di sekolah dan apa yang beliau lakukan? Aku berubah. Oke. Karena aku setuju
Ngomong-ngomong coba. Masih. Sudah masih lakukan. Saya juga satu dengan itu dari itu kita punya aku loh. itu di mana yang paling banyak mengubahkan kamu berpikir selama di sekolah apa yang sudah dilakukan. Menurut saya guru yang paling banyak mengubah cara berpikir saya tuh Miss Lini. Karena awal-awal kerja SMP itu kadang-kadang bingung, kadang-kadang juga jarang bimbingan, kena marah. Habis itu pikir-pikir bertobat. Habis itu dia sering bimbingan dan akhirnya mudeng juga guys. Untuk majuan beraktivitas lagi. Oke. Yang kamu kenal di dekat, tapi waktu kita tidak cukup. Ada. Ya sama teman-teman cowok yang belum terlalu dekat, belum pernah sekelas itu pengen dekat. Sampai PK terus apa lagi ya? Harga Yusuf. Harga. Yusuf kan dekatnya banget. Iya, dia sudah pernah dengar. Terus ya sama kalau cewek ya adalah sedikit. Disebut dekat sama semuanya. Sebenarnya ingin kamu kenal di dekat tetapi waktu itu tidak cukup. Langsung ngomong aja, Wan. Dia siapa? Langsung inti, Wan. Belum siap. Siapa? Cowok. Ya cewek dong, maksudnya cowok. Jarang main sama dia sih, jarang ketemu juga. Kalau untuk cewek ya ada juga. Dia satu cewek dia karena yang cewek belum dapet. Perlindungan dari para guru setelah kita lulus dari yang saya rindukan dari para guru setelah kita lulus itu di ini asal
ngerjain tugas bareng, selesainya. Nggak boleh satu warna kemana? Cewek lagi. Jadi orang yang sukses. Jadi diam. Jadi orang sukses menjadi yang lebih terbiasa dan yang satu lagi silakan pilih temannya untuk menjawab pertanyaan. Lila, silakan. Ini Lil, ambil lagi, waduh. Hati-hati ke belakang ya. Jadi dibantu kalau sama-sama kayak cuma dijaga atau tanya langsung. Let's wrap it with one question. Dan mungkin akan saya jawab ya guys. Oke, jika 10 tahun lagi kamu melihat foto kebersamaan kita malam ini, perasaan apa yang kamu bayangkan akan muncul? 10 tahun lagi berarti kalian umur 20. Umur 25, sedangkan istrinya sekitar umur 40-an yang pada akhirnya seperti ini. Saya itu tidak pernah menyangka akan berada di posisi di mana yang saya ajar itu sudah separuh umur saya. Jadi umur saya dibagi dua itu umur kalian, kayak gitu. Dan akan tetapi saya merasa saya masih muda saja. Bahkan nanti pun mungkin di umur 25 tahun saat saya bertemu dengan kalian entah di mana, karena saya tidak di sini lagi nantinya, dimanapun itu, jika memang kita bisa masih berhubungan dengan mungkin dari IG, mungkin dari WhatsApp atau dari apapun, silakan boleh. Kalau nangis jangan. Jadi kalau dari mes ini ya, kalian itu adalah angkatan yang saya ajar secara tuntas.
bener-bener tuntas dari kelas 7 sampai kelas 9 bareng-bareng. Kenapa kali kayak gitu? Padahal kan saya juga ngajarnya udah lama. Oh kecuali Vici nggak dihitung. Vici beda. Vici cuma 1 tahun Kak Nolek. Karena meskipun di Kalimantan pun juga karena COVID terus habis itu putus ya kan. Di SMA pun juga saya nggak sampai selesai putus. Nah disinilah benar-benar yang dari kelas 7 sampai kelas 9. Dan yang paling saya ingat dari angkatan ini pas P5 kelas 7 semester 1 ya enggak? Kalian itu benar-benar bahan percobaan. P5 baru pertama kali ya kan? Tapi gimana caranya kalian saat itu bisa ini loh aku bisa loh kayak gitu, dan itu dipuji loh guys. Jadi yang pas ini buat status itu dipuji, bahkan bilangnya lebih bagus dari yang SMA saat itu. Itu yang bergabah tahu itu tahu ya. Nah oleh sebab itu saya yakin dan percaya dimanapun kalian nanti 25 pas kalian umur 25 10 tahun lagi kalian akan menjadi apapun yang kalian mau, yang kalian inginkan ya. Dan kalau misalnya kamu kalau misalnya kamu masih mau dan masih ingat sama Muslimi saat itu ya bolehlah. Kalau dari IG kayaknya bakal muncul terus deh kalau IG mah gitu. Yes, oke. Jadi banyak hal yang kita alami, yang kita jalani selama beberapa waktu ini. Dan mungkin Pak Kevas karena orangnya juga sama 3 tahun bersama saya juga di sini, kayaknya Pak Kevas juga harus jawab gak sih guys? Sini, kamu ngerekam aja bro, enggak sini jawab lah. Kameramen tidak selamat. Oke, satu pertanyaan yang saya dapatkan di sini adalah siapa orang di sini yang menurutmu paling banyak mengubah cara kamu melihat hidup? Oke, kalau untuk yang bisa mengubah pandangan hidup saya, Gladys, karena ini karena ngomongin pandangan hidup, jadi ini berkaitan dengan pengalaman hidup saya. Jadi dari dulu sampai dengan ya beberapa tahun ke belakang
Menurut saya hidup itu pilihan. Waktu kita itu terbatas dan nggak semua kita itu bisa melakukan semua hal. Ada orang yang mungkin dia bagus di pelajaran, tapi mungkin di kegiatan lain dia nggak bisa. Ada orang yang mungkin di luar pelajaran dia bagus banget, tapi mungkin di pelajaran dia waktu melangkah sering kesandung. Dan itu juga yang saya alami dari dulu. Saya orang yang paling gak bisa untuk kegiatan-kegiatan di luar kelas. Karena dulu saya adalah orang yang di kelas paling pendek sendiri, suaranya paling gak kedengeran. Ya, suaranya paling gak kedengeran, badannya paling pendek. Dan kalau olahraga paling sering gak dapet tim. In that case, jadi saya merasa hidup ini pilihan. If I'm not good at one thing, I will be good at the other thing. Jadi kalau saya gak bagus satu hal, saya akan tinggalin hal yang gak bagus dan saya akan fokus di hal yang menurut saya bisa lakukan. Ya, balik lagi ke pertanyaan tadi, apa yang bisa mengubah cara pandang saya? Waktu saya melihat Gladys, ternyata ada orang yang bisa all in, apa aja jalan, apa aja bisa, dan ternyata ada yang begitu. Thank you. Iya, oke. Mungkin ada banyak sekali cerita-cerita yang tidak bisa dirangkum 100% dari sesi renungan ini. Cuman Miss Lini pengen kalian tahu di sesi ini kita mungkin akan tidak bertemu satu dengan yang lain, ya. Dan it's normal guys, itu normal sekali untuk merasa sedih, normal sekali untuk merasa tidak rela gitu ya. Dan sangat normal kalau misalnya kamu masih belum terbiasa untuk tanpa teman-temanmu yang ada di sini. Akan tetapi hidup terus berjalan. Itu yang Miss Lini dapatkan juga dari beberapa pelajaran hidup. Hidup akan terus berjalan. Meskipun kamu menangis, meskipun kamu meraung, meskipun kamu meratap apapun, hidup bakal terus jalan. Teman-temanmu juga bakal terus akan kehilangan kontak, ya. Tapi jangan putus asa, akan ada pengalaman yang baru. Begitu. Jadi terima kasih untuk teman-teman malam ini. Kalian semua hebat, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Angkatan 22 ya. Angkatan 22 izin lulus. Nggak rela. Ya, tapi sekali lagi itu harus tetap berjalan. Kita masih ada kegiatan besok pagi, jadi tolong karena ini udah jam 11:30 untuk langsung siap-siap tidur, karena besok jam 4 udah akan dibangunkan semuanya. Jadi tidak ada yang ini, kita akan bangun untuk persiapan masak, sholat subuh, sarapan, ya kan? Terus di saat itu kalian bisa pegang HP masing-masing untuk mengejar memori, whatever is it you want.
cuti, ya kan? Nah setelah itu apinya dikumpulkan kembali, kita jalan ke factory jam 8:30 begitu, oke? Pulangnya masih belum tahu karena factory itu luas banget guys. Kemarin kita berangkat jam 8 kalau nggak salah. Jam 8 itu sampai selesainya jam 12-an. Jadi sekitar 4 jam. Jadi mungkin jam 1 sampai jam 2 baru diberes. Habis zuhur ya. Dan titik kumpulnya, titik ininya di sini. Besok sebelum kita jalan kita akan opera dulu. Opera dimanapun yang kita tempatin, termasuk api unggun itu. Api unggun yang menjadi 3 bagian kan. Oke. Yang cowok-cowok tolong kalau mainan lilinnya diberesin, di kusuk-kusuk sampai hilang, dikerap. Terus habis itu jangan ditinggal sampahnya karena ini mau dibuat tidur, gitu ya. Coba barangkali yang sering tempatnya. Oke. Catatan tadi ya? Catatan untuk tidur. Sorry, untuk hadiah kita besok pagi kita akan buat sesi undian ya. Jadi undian berhadiah lah. Udah ada nomornya soalnya. Nah nomor kalian yang belum di sini buat lupa. Ya, jadi besok pagi sebelum